Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali Rehana dan Nadila kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang, yang tentunya kami akan hadirkan sejumlah kabar menarik dan penting untuk Anda. Kita ada kabar apa aja, Ri? Nah, ini mengenai kasus bullying ya, yang rasanya tidak ada habis-habisnya nih kalau kita berbicara mengenai hal tersebut, terutama di kalangan pelajar. Nanti kita akan hadirkan informasinya, tapi sebelum itu pemirsa kita mulai Apa Kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama. Seorang juru parkir yang sedang mengatur arus lalu lintas di kawasan persimpangan Cijagra, Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dibacok orang yang tak dikenal hingga terluka. Aksi pembacokan tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Sebuah rekaman CCTV menunjukkan orang tak dikenal berjumlah 4 orang melakukan pembacokan kepada seorang juru parkir yang sedang mengatur arus lalu lintas di persimpangan Cijagra, Jalan Raya Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis pagi. Sebelumnya 4 orang tak dikenal tersebut terlihat memantau gerak-gerik korban dengan mengendarai motor. Tiba-tiba salah satu orang turun dari motor dan melakukan pembacokan kepada korban, lalu melarikan diri. Korban yang terkapar di tengah jalan kemudian dibawa warga sekitar ke klinik kesehatan. Ketua RT setempat membenarkan korban merupakan juru parkir yang mengatur arus lalu lintas Jalan Cijagra. Korban asli orang sini, Pak. Emang sehari-hari biasa parkirin atau gimana, Pak? Nah, semenjak itu si pihak korban 2 hari ke depan mah, nah baru itu parkiran. Tapi sebelumnya emang nggak pernah parkiran gitu. Cuman waktu itulah, nah itu namanya apa, celaka sih, saya mah nggak tahu ya gitu. Sementara itu ibu korban mendapat informasi dari warga bahwa anaknya menjadi korban pembacokan. Di parkiran mobil, terus nggak tahu mana anak saya mah tiba-tiba ada yang memukul kepalanya, langsung roboh. Kalau udah roboh terus sama itunya dipukul terus pakai nggak tahu nggak pakai apa, golok. Keluarga berharap para pelaku dapat ditangkap karena dikhawatirkan kejadian itu terulang dan membuat warga resah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah toko elektronik di Cilacap, Jawa Tengah hangus dilalap si jago merah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Pemilik toko alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dalam video amatir yang diambil oleh warga terlihat kepulan asap tebal dari sebuah toko elektronik di Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah. Menurut petugas damkar, kebakaran bermula saat warga yang melintas di dekat toko elektronik melihat api dari dalam toko. Kemudian warga berteriak membangunkan pemilik toko. Karena banyaknya alat-alat elektronik yang mudah terbakar, si jago merah pun meluluh lantahkan seisi toko. Petugas damkar menerjunkan 3 unit mobil kebakaran dan petugas juga mengalami kesulitan dalam memadamkan api karena pintu toko terkunci rapat. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran toko elektronik ini. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik toko alami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, seorang perempuan disabilitas menjadi korban jambret di Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku tega menjara uang korban yang sedang dihitung oleh korban. Nampak dalam CCTV di salah satu rumah warga Jalan Bangu 5 Beji, Kota Depok, seorang perempuan berkerudung abu-abu panjang dan bercelana warna merah muda. Ia nampak celingukan sampai akhirnya tak terpantau lagi CCTV. Tiba-tiba ia berlari diikuti suara kencang seorang perempuan yang meraung-raung.
Suara kencang tersebut berasal dari seorang perempuan disabilitas yang tak bisa mengejar perempuan berkerudung panjang. Perempuan disabilitas itu rupa-rupanya adalah korban penjambretan yang dilakukan perempuan berkerudung panjang. Ia sedang menghitung uang sejumlah 700.000 yang didapatkannya dari seorang dermawan. Tiba-tiba perempuan jahat berkerudung panjang datang dan melihat uang yang dihitung korban hingga merampasnya. Korban yang memiliki keterbatasan fisik tak bisa berbuat apapun selain menangis meraung. Para tetangga pun bergegas keluar, namun mereka tak bisa memahami apa yang dikatakan korban. Sementara si penjahat sudah semakin jauh. Warga pun mengecam kejadian itu. Masuk dari sana, curiga dengan rumah Pak RT 3. Nah, pada saat itu ada yang ngasih uang, dia buka tasnya, dia dihitung uang itu. Nah kebetulan adalah seseorang yang merasa entahlah ingin menguasai atau apa, akhirnya dia jambret. Dengan dijambret itu dia merasa kaget kan, teriak-teriak, ya kebetulan terekamlah di CCTV. Mungkin kalau pihak berwajib ingin meminta data dari CCTV, silakan, kita ada datanya, begitu. Nah, kalau kita melihat bahwa ini tindakan yang tidak manusiawi, anak ketergantungan, kenapa harus disakiti seperti itu? Seharusnya kan dibantu gitu. Orang itu lari ke bawah. Menurut warga, korban bernama Eti hendak membelanjakan uang yang dijarah itu untuk membeli kambing kurban. Warga juga mengakui mereka sering memberikan perhatian pada Eti. Meski berbeda, Eti dinilai warga tidak pernah membuat keributan dan selalu ikut menjaga kebersihan lingkungan. Karena itulah, warga menyayangi Eti dan sering memberikan bantuan apapun kepada Eti, termasuk bantuan uang. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Jenazah seorang siswi korban pembunuhan yang terbungkus dalam karung di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dimakamkan. Hingga kini polisi masih belum berhasil mengungkap misteri pembunuhan ini. Jenazah Cinta, remaja usia 15 tahun, korban pembunuhan yang ditemukan terbungkus dalam karung di kawasan Sungai Tarap, Tanah Datar, Sumatera Barat, dimakamkan di rumah neneknya di kawasan Sumania, Kecamatan Salimpawang. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Cinta dimasukkan ke liang lahat. Ayah korban pun tak kuasa menahan kesedihan. Kita melaksanakan untuk pemakaman korban dengan aman dan lancar, tidak ada kendala yang kita hadapi. Seluruh masyarakat yang ada di sekitar ini dengan antusiasnya, dengan banyaknya masyarakat, mungkin ribuan yang datang untuk mengantar jenazah korban ke peristirahatan terakhir. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan upaya untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Sebelumnya hasil pemeriksaan autopsi pihak rumah sakit menemukan adanya bekas cekikan pada leher korban. Sementara pihak keluarga juga mengaku korban pernah diancam oleh orang yang tak dikenal. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Seorang siswa SD atau sekolah dasar di Manggarai, Nusa Tenggara Timur pingsan usai dipukul gurunya di dalam kelas. Kepada polisi, korban dan pamannya menceritakan peristiwa naas tersebut. Bersama keluarganya, JJ, seorang siswa sekolah dasar di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, mendatangi Polres Manggarai untuk melaporkan peristiwa yang menimpa dirinya. Pelajar kelas 4 di SD Impres Mur, Desa Waimantang, Kecamatan Rahong Utara, pingsan setelah dipukul Aventinus Gandu yang merupakan gurunya. Kepada polisi, korban dan pamannya menceritakan peristiwa naas tersebut. Korban dia pukul di mana?
Menurut korban pukul di kepala. Berapa kali? 1 kali tapi 2 tangan. Oh, ditampar atau di kepala tangannya? Ditinju? Ditinju begitu. Ditonjok ya? Iya. Di bagian mananya? Di bagian kepalanya ini. Kemudian 1 kali tapi tangan 2. Keras ya? Iya, keras. Maka dia rasanya pusing, langsung dia jatuh. Kena lagi di belakang di kursi begitu sampai dia jatuh ke lantai. Sampai jatuh ke lantai. Iya. Sampai dia pusing. Ya? Dia pingsan. Sampai saat sekarang nih masih pusing. Sehari setelah kejadian, JJ dibawa ke rumah sakit Ruteng untuk menjalani pemeriksaan karena korban mengalami pusing yang hebat dan susah tidur. Dalam surat keterangan hasil pemeriksaan radiologi tertulis beberapa keterangan medis. Ada retakan dibilang situ. Menurut hasil ini kan situ dibilang ada suspek garis loh. Jadi ada semacam retakan dia di sini. Dokternya? Nah besok kita akan ke dokter lagi untuk cek lagi ini tindak lanjutnya bagaimana. Apakah cuma hanya dikasih obat atau bagaimana kan kita belum tahu. Keluarga korban berharap polisi menangkap dan menghukum pelaku sesuai peraturan undang-undang yang ada agar tidak lagi terjadi kasus serupa pada murid lain. Dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Joke Naru, TV One mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Viral di media sosial, seorang pria diduga menganiaya sang kekasih di depan indekosnya di Jalan Raya Telang menuju kampus UTM Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dalam video pemirsa nampak seorang pria dan wanita saling pukul. Sang wanita lebih banyak berusaha mempertahankan diri dari kekerasan pria itu. Usai video ini viral, pihak BEM UTM ini langsung melakukan investigasi independen guna menyelidiki dugaan kekerasan ini dan membenarkan kejadian itu terjadi Sabtu pekan lalu. Merasa bukan kasus kekerasan, mahasiswi tidak melaporkan kasus ini ke kepolisian dan menganggap perselisihan biasa antar kekasih. Kabar selanjutnya untuk Anda pemirsa, kisah tragis terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, di mana seorang siswa SMK yang sedang melakoni adegan bunuh diri saat pentas drama di sekolahnya benar-benar tewas akibat properti teater. Muhammad Rofik Dafirli, 17 tahun, tewas saat sedang pentas drama di sekolahnya, SMK Dharma Pertiwi. Siswa kelas 3 tersebut sedang berlakon tokoh yang bunuh diri. Saat melakukan adegan bunuh diri itulah, Dafirli ternyata benar-benar tertusuk properti drama. Ada adegan bunuh dirinya, namun ternyata adegan bunuh dirinya dilakukan secara langsung dan secara nyata. Nah, ini yang sedang kita langsung gali keterangan kenyataan realnya di lapangan seperti apa. Jadi kami mohon waktu, mohon doanya supaya permasalahan ini, kasus ini bisa cepat kita ketahui. Apakah memang bersangkutan sudah mempersiapkan dari awal? Kita belum tahu ya. Jadi sampai saat ini kita hanya mendapatkan laporan awal dan saat ini kita sedang kita lakukan pengembangan kasus. Siap, Nadan. Nah, dari informasi yang kita dapatkan, jadi karena memang pada saat itu sedang pagelaran, jadi saksi-saksi di situ hanya melihat bahwa adegan itu sedang adegan drama gitu. Jadi tidak melihat ada korban melakukan itu secara utuh dan meninggal. Jadi sempat korban berdiri berjalan sempoyongan kemudian berjalan. Polisi mendapatkan informasi bahwa kasus tragis ini berlatar belakang kenakalan remaja. Namun untuk itu, polisi harus mendalami kasus ini baik dari barang bukti maupun saksi-saksi. Sementara itu, yayasan yang menaungi SMK Dharma Pertiwi menegaskan sekolah sudah menerapkan standar operasional untuk kegiatan pentas drama tersebut. Prinsipnya seperti ini, Pak, bahwa ini adalah kegiatan rutin yang kami jalankan setiap tahun. Termasuk ke dalam jadwal akademi, di mana sebetulnya yang digelar itu adalah acara semacam drama dalam kaitan pelajaran bahasa Indonesia dan sebagainya.
termasuk alat peraga yang akan dipergunakan di dalam ini. Namun sepertinya untuk yang satu ini kan terbagi dari beberapa kelompok, Bu. Yang satu kelompok ini khususnya dari pihak korban telah berinisiatif melakukan sesuatu yang di luar sepengetahuan dari pihak sekolah. Menurut yayasan, pentas drama itu adalah bagian dari penilaian untuk pelajaran bahasa Indonesia. Para siswa membuat skrip drama sesuai kreativitas masing-masing namun tetap mendapatkan pengawasan dari guru. Hingga saat ini polisi telah memintai keterangan dari sekolah dan siswa. Barang bukti yang disita diantaranya properti drama yang digunakan korban saat pentas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusumah, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral salah satu siswa SMP di Kabupaten Bogor memukul seorang pemain basket siswa SMP negeri di Kota Bogor. Pelaku langsung dihentikan bermain saat itu juga dan terancam sanksi dilarang bermain dalam pertandingan berikutnya. Dalam pertandingan bola basket antar SMP sebogor, terjadi insiden yang memalukan. Seorang pemain berinisial C memukul bagian kepala pemain lawan berinisial S yang tampak kesakitan dalam video yang viral di media sosial. Insiden ini terjadi saat pertandingan di lapangan basket di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor beberapa hari lalu. Ketika sudah mendapat berita itu, kita melihat video. Jadi ketika itu kita berstatement ya sebenarnya bahwa kejadian tersebut itu kasat mata adalah memang terjadi pemukulan yang ada di peraturan organisasi, itu pasti ada saksinya. Ada statement dari Ketua Perbasi Kota Bogor yang mengatakan akan memban si anak ini dari seluruh turnamen di Kota Bogor. Saya sangat apresiasi itu, tapi sampai sekarang saya juga belum terima salinan putusan itu gitu. Pihak Persatuan Basket Seluruh Indonesia Cabang Kota Bogor mengatakan pelaku langsung dihentikan saat bermain dan terancam akan dilarang bermain dalam pertandingan selama 1 tahun ke depan di Kota Bogor. Sementara itu, ayah korban menyerahkan kasus tersebut kepada pengurus basket dan pihak sekolah. Namun hingga kini pihak orang tua pelaku belum meminta maaf kepada korban. Rencananya akan dilakukan mediasi oleh Perbasi Kota Bogor dengan melibatkan semua pihak, termasuk sekolah dan kedua orang tua siswa yang bertikai. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, usai viral kasus pemukulan dalam turnamen basket antar SMP Sebogor Raya, ini Persatuan Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Bogor menggelar mediasi. Ya, pertemuan digelar pagi tadi di Jalan Pajajaran Kota Bogor, di mana mediasi tersebut dihadiri orang tua pelaku dan orang tua korban. Selain itu hadir juga Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Bogor serta pihak sekolah pelaku maupun sekolah korban. Perbasi menyatakan sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku untuk tidak boleh bermain selama 1 tahun dalam pertandingan di Kota Bogor yang digelar oleh Perbasi. Apakah sanksi tersebut bisa membuat hati orang tua korban melunak? Jadi itu semangatnya kata Pak Kadis, ini yang terakhir ya. Tapi kan kami sering. Dan pemirsa, kini kita telah bergabung dengan orang tua korban, yang ini adalah Mas Alfat Tauhid yang merupakan orang tua dari korban pemukulan turnamen basket. Selamat siang, Mas Alfat. Selamat siang. Baik, Mas Alfat, ini dari informasi yang kami dapatkan tadi proses mediasi diupayakan oleh Perbasi. Bagaimana jalannya proses mediasi tadi, Mas Alfat? Ya, alhamdulillah proses mediasi sudah selesai tadi. Kemudian korban dipertemukan dengan pelaku. Pelakunya itu sendiri. Ini didampingi dengan pihak sekolah dan juga pihak Perbasi Kota Bogor. Nah, dari hasil mediasi tadi memang disepakati bahwa bagaimana tadi sudah disebutkan dalam pemberitaan di awal bahwa akan ada penerapan hukuman terhadap pelaku ini berupa 1 tahun karena bermain di rumah. Lalu kemudian ada skorsing dari pihak sekolah
Saat ini skorsingnya baru diterapkan selama 7 hari ke depan. Dan memang kami sebagai orang tua korban tidak bisa berbuat banyak ya, dalam arti kan hukuman ini sudah diatur dalam peraturan perbasi. Jika kemudian ada pemukulan di satu pertandingan, itu hukumannya memang 1 tahun. Nah, tapi itu memang peraturan yang sebenarnya bisa diterapkan untuk klub-klub di bawah naungan perbasi. Karena ini adalah pihak tim sekolah yang kemudian bermasalah. Nah, ini masih ada celah aturan di situ. Makanya di akhir pertemuan kami menginginkan bahwa ada penambahan hukuman begitu. Kami mengusulkan kepada Perbasi Kota Bogor untuk berkoordinasi dengan Perbasi Pusat agar hukumannya ini bisa ditambah. Tidak hanya di ruang lingkup Kota Bogor saja, tapi harus lebih luas lagi ruang lingkupnya. Durasinya juga kalau perlu ditambah lagi, tidak hanya 1 tahun, karena kami khawatir ini tidak menimbulkan efek jerah. Dan kalau tidak ada efek jerah yang timbul di situ, kami khawatir bisa dilakukan kembali atau ditimbulkan. Kami juga meminta agar pihak sekolah juga menerapkan hukuman yang lebih berat, tidak hanya sekedar skorsing. Halo? Iya, masih terdengar Mas Alfat, silakan dilanjutkan. Ya. Cuma skorsing 7 hari saja menurut kami sangat kurang, karena harus ada tindakan yang tegas juga terukur dari pihak sekolah supaya ini bisa menimbulkan efek jerah begitu. Dan juga kami meminta agar adanya penggantian bisa diganti rugi secara materi dan materi, termasuk pemeriksaan kesehatan terhadap anak saya yang saat ini masih belum bisa setelah jadinya insiden. Jadi intinya kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Perbasi Kota maupun Perbasi Kabupaten dan juga pihak penyelenggara dan juga kedua sekolah yang sudah memediasi kami. Tapi kami merasa masih ada perlu penambahan skorsing dan juga ruang lingkup hukuman yang harus diperluas, karena tujuannya tadi pembinaan bola basket usia dini jangan sampai tercoreng gara-gara ini, jangan sampai itu terulang kembali, jangan sampai itu ditiru oleh orang. Baik, Mas Alfat, sejauh ini apakah sudah ada permintaan maaf dari pihak pelaku atau seperti apa, Mas? Ya, akhirnya setelah sejak hari Senin kami mencoba permintaan maaf itu, akhirnya pelaku meminta maaf secara langsung. Baru pada hari ini, pada saat mediasi, itu pun permintaan maaf dilakukan dengan pendampingan dari Perbasi ke pihak sekolah. Nah, kami apresiasi memang permintaan maaf itu, kami menerima permintaan maafnya dengan lapang dada. Hanya saja itu tadi kami kembali ke penerapan hukuman tetap harus berjalan, penerapan hukuman tetap harus tegas, harus keras, karena ini dampaknya ke depannya, dampaknya adalah pembinaan basket usia dini yang bisa terdampak begitu. Jangan sampai ini dianggap sepele, tidak serius, sehingga bisa terulang kembali. Jadi permintaan maafnya kami terima, tapi kami juga menghimbau kepada netizen, saya paham bahwa desakan untuk membawa ini ke jalur hukum sangat kuat, saya akui itu. Tapi kembali lagi, ujung-ujungnya ini adalah rasa kemanusiaan. Ujung-ujungnya ini adalah tujuannya apa sih yang mau kita ambil? Tujuannya adalah pembinaan basket. Penerapannya atau penerapan hukumannya, kami harapkan bisa diperluas lagi. Baik, Mas Alfat, ini artinya proses hukum apakah akan dilanjutkan atau seperti apa? Ya, kami memberi waktu 1x24 jam kepada pihak sekolah untuk memberikan pernyataan mengenai penambahan hukuman tadi. Tidak hanya skorsing 7 hari, tapi sangat kurang. Dan juga kami menunggu nanti hasil dari Perbasi Kota Bogor yang saat ini berkoordinasi dengan Perbasi Pusat. Kami mengapresiasi juga pada Ketua Umum Perbasi Pusat yang sudah memberikan pernyataan sangat tegas bahwa ini harus dihukum dengan keras gitu. Dan ini saya harap terrealisasi begitu dalam penerapan. Kita akan melihat seperti itu. Tapi memang kami mengedepankan kemanusiaan dulu, mengedepankan musyawarah dulu. Jangan sampai ini, karena kita bicara masalah anak.
anak di bawah umur, masih 14 tahun. Dan kita harapkan ini ada efek jerahnya dari hukuman-hukuman yang ada dulu nih. Makanya itu yang menjadi catatan penting. Dan ini juga saya bawa pernyataan maaf dari pelaku, tangan di atas materai, yang menyatakan bahwa ia bersedia untuk menerima hukuman dan bertanggung jawab untuk menjalani. Intinya seperti itu. Dan ini kami pegang, untuk kemudian menjadi pegangan kami, dan juga supaya penerapannya bisa dilakukan, penerapan hukuman yang kami. Baik, Mas Alfa, terima kasih sudah bersedia untuk menceritakan bagaimana kronologi, kemudian juga bagaimana hasil dari mediasi tadi. Tentunya ya Rey, kita berharap agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan seluruh pebasket ataupun cabang olahraga lainnya ini dapat bermain dengan sportivitas. Terima kasih Mas Alfat. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, puluhan WNI korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar tiba di tanah air. Satu di antaranya adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebanyak 46 WNI, salah satunya mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat dini hari. Kedatangan korban dijemput perwakilan Kementerian Luar Negeri, Baris Krim Polri, Kemensos, dan Kementerian P2MI, juga keluarga para korban. Total ada 46 yang berasal dari 9 provinsi. Mayoritas yang paling banyak itu dari Sumatera Utara, kemudian Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jakarta, dan kemudian yang lain provinsi yang lain. Jadi ini adalah upaya yang panjang ya, dari pemerintah Indonesia untuk bisa memulangkan mereka. Sampai saat ini ya, masih ada 270 TNI lain yang masih ada di Mewadi yang masih terus kita upayakan untuk pemulangan. Pada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami. Para WNI sebelumnya mengaku disekap, disiksa hingga tak diberi gaji saat bekerja di Myanmar. Tolong Pak, kami disekap, disiksa, disetrum. Para WNI tersebut dievakuasi dari wilayah konflik di Myanmar dan menjalani proses verifikasi oleh otoritas Thailand. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang balita terlantar di sebuah jalan raya Kabupaten Sampang, Jawa Timur dan ditemukan anggota kepolisian setempat saat sedang melakukan patroli. Balita yang lepas dari pengawasan orang tua tersebut langsung dibawa ke Mapolres setempat. Untuk personil Beginilah kondisi seorang balita berinisial ST yang sedang digendong oleh anggota kepolisian setelah ditemukan terlantar di sebuah jalan raya Trunojoyo, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Balita tersebut awalnya ditemukan petugas saat sedang patroli rutin. Balita yang diperkirakan berusia 3 tahun itu diduga lepas pengawasan dari orang tuanya. Petugas kemudian berusaha mencari orang tua balita, namun tak kunjung ditemukan. Akhirnya petugas pun membawa balita ke sentra pelayanan kepolisian terpadu di Mapolres Sampang. Tak lama kemudian orang tua balita datang ke Mapolres Sampang setelah petugas melakukan penyebaran informasi balita. Alhamdulillah untuk anak atau balita yang ditemukan tadi sudah ketemu dengan orang tuanya. Nah, itu ditemukan oleh anggota patroli di Brigadir Joni. Ditemukan di toko serba 5.000 di Jalan Trunojoyo, Sampang. Itu katanya keluar dari rumah sendiri jalan gitu kan. Oh, jalan. Rumahnya itu di Jalan Pemuda Bahari. Jalan Pemuda? Pemuda Bahari, Kelurahan Non Tengah. Ya sebelah selatannya lagi lah dari toko serba 5.000. Petugas meminta kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dalam menjaga anaknya agar kejadian serupa tak terulang kembali. Dari Sampang, Jawa Timur, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Oke, Rey, Idul Adha ini berapa lama lagi? Aduh, kayaknya masih jauh nggak sih, Dil? Oke, Idul Adha ini masih jauh, tapi pemirsa dan juga Rey, ini kemarin informasinya ada sapi yang sudah jalan-jalan, tapi jalan-jalannya ini di Jalan Tol Bekasi, Jawa Barat. Seperti apa informasinya berikut kami hadirkan untuk Anda.
Sapi ini lepas dari truk lalu berkeliaran di ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 18 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sapi tersebut lepas saat lalu lintas sedang ramai. Akibatnya lalu lintas pun harus disekat untuk menghalau si sapi. Butuh setidaknya 30 menit untuk menangkap sapi tersebut. Diduga si sapi lepas dari truk yang membawanya pada Kamis dini hari. Pihak PJR memburu truk pembawa sapi itu melalui CCTV. Sementara si sapi harus disembelih karena tak memungkinkan untuk mengevakuasinya dalam kondisi hidup. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, retret kepala daerah akan dimulai hari ini. Barang-barang pribadi milik peserta orientasi kepemimpinan kepala daerah ini pun tiba di Borobudur International Golf and Country Club sejak hari Kamis kemarin. Sejumlah barang pribadi para kepala daerah yang loading lebih awal itu seperti koper, tas, jas, dan barang pribadi lainnya. Setiap kepala daerah sudah mengutus timnya untuk membawa barang-barang pribadi. Barang bawaan setiap kepala daerah rata-rata hanya berupa satu koper besar. Loading barang kepala daerah sudah terbagi di tiap klaster sesuai dengan penempatan masing-masing peserta dalam tenda. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah yang merupakan kadernya menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan usai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Pemirsa, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menghentikan perjalanan ke Magelang jika sudah terlanjur menuju arena retret. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta Megawati untuk selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai. Surat itu, pemirsa, ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel PDI Perjuangan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah kader PDI Perjuangan menunda retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berikut informasi sejumlah kepala daerah yang juga merupakan kader PDI Perjuangan. Respon penahanan Sekjen PDI P. Hasto Kristianto oleh KPK, Ketua Umum PDI P. Megawati Soekarno Putri menginstruksikan 126 kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Beberapa kepala daerah yang juga merupakan kader PDIP diantaranya adalah Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta, Rano Karno Wakil Gubernur Jakarta, Iwayan Koster Gubernur Bali, Inyoman Giri Prasta Wakil Gubernur Bali. Kader PDI Perjuangan adalah Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, kemudian Hanindito Himawan, Bupati Kediri, Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah, kemudian ada juga Pak Rosil Mapsus, Bupati Lampung Barat.
Pemirsa, sementara itu Bupati Banyumas Hadewo Tri Lastiono tiba di Bandara Yogyakarta International Airport pada hari Jumat siang. Sadewo yang merupakan kader PD Perjuangan ini mengaku memilih istirahat dan tidur di rumah anaknya di Muntilan, Magelang. Pak, persiapan retret gimana ya Pak? Mau makan ya? Mau makan ya Mas? Persiapan retret gimana Pak? Mau makan Mas? Nggak ada persiapan apa-apa. Pak, terkait instruksi Bu Mega gimana Pak? Ya nggak apa-apa, mungkin instruksi Bu Mega ya instruksi aja. Terus ini mau kemana dulu? Ini mau kemana dulu Pak? Saya mau ke rumah anak saya. Siap. Oke, siap. Mau tidur dulu. Di mana Pak? Kenapa? Di mana Pak? Di Muntilan. Oh, di Muntilan. Siap. Udah ya Mas ya? Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, pemirsa, saat ini kita sudah bergabung dengan rekan kami, ada Danita Riyandini di Kompleks Akmil Magelang, tempat retret kepala daerah ini diselenggarakan. Danita, bagaimana situasi saat ini di sana? Nadila, Rehana juga pemirsa, saat ini berbagai persiapan akhir tentu sudah dilakukan oleh pihak Akademi Militer maupun pihak terkait menyusul ataupun menyambut kedatangan dari para kepala daerah yang sore hari ini dijadwalkan akan tiba di Kompleks Akademi Militer. Dan perubahan arus kedatangan ataupun alur kedatangan dari para kepala daerah ini juga sudah disampaikan sebelumnya. Jika nantinya para kepala daerah akan langsung tiba di Wisma Sumbing tempat kami melaporkan saat ini, dan nanti kepala daerah akan diarahkan terlebih dahulu di lapangan Rindam untuk kemudian bersama-sama menggunakan armada bus menuju ke Wisma Sumbing tempat kami melaporkan, dan dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di Wisma Sumbing di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini, nanti para kepala daerah ini akan melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian sesuai peleton mereka masing-masing, mereka akan berbaris dan berjalan kaki menuju ke Akademi Militer atau melalui gerbang utama yang juga tepat berada di seberang dari Wisma Sumbing ini, pemirsa. Ada 15 peleton kurang lebih yang nanti juga sudah disiapkan sesuai dengan peleton masing-masing. Para kepala daerah ini akan mengikuti upacara penyambutan pada pukul kurang lebih 16 hingga menjelang maghrib nanti. Dan nanti juga akan disambut, pemirsa, oleh pihak dari Akademi Militer atau drum band dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah ini. Mengenai undangan, seberapa banyak kepala daerah yang akan tiba dan mengikuti serangkaian retret di Magelang, Jawa Tengah ini, disebutkan sebelumnya ada 503 kepala daerah yang sudah diundang untuk mengikuti serangkaian retret dari mulai hari ini hingga Jumat pekan depan. Namun disebutkan juga nanti berapa jumlahnya kemudian yang akan tiba dan mengikuti retret masih menunggu nanti usai registrasi yang akan dilakukan sore nanti di Wisma Sumbing di Magelang, Jawa Tengah ini. Sementara untuk arus lalu lintas nanti ketika kedatangan dari para kepala daerah ini dari lapangan Rinda menuju ke Kompleks Akmil atau di Wisma Sumbing ini nanti akan ditutup sementara di Jalan Gatot Subroto atau jalan sepanjang di depan Akademi Militer ini untuk menjaga kelancaran dari perjalanan para kepala daerah dari lapangan Rinda menuju ke Wisma Sumbing. Untuk hari ini belum ada materi, pemirsa. Hari ini hanya ada upacara penyambutan, kemudian nanti akan menuju ke tenda masing-masing, dan malam hari akan ada ramah tamah. Untuk materi akan dilaksanakan mulai esok hari pada Sabtu, dan sekaligus akan ada pembukaan yang akan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, dijadwalkan akan hadir, namun sesuai ataupun jika kita menurut jadwal yang diberikan, Presiden akan hadir di acara penutupan pada Jumat atau di akhir acara pekan depan. Sementara itu, Nadila dan juga Rehana. Baik, Danita, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, kita ke kabar selanjutnya di mana Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan tanggapan terkait penahanan Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Ya, di mana Jokowi menjawab pernyataan wartawan seputar tuduhan keterikatan keluarganya dengan berbagai tuduhan, pemirsa, ini yang sering kali muncul. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan.
Artinya kan selama ini sering kali di ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya ada, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum. Ya. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, tim gabungan melakukan penyisiran terakhir di lokasi kebakaran Glodok Plaza. Ya, proses penyisiran dimulai pada pukul 9 pagi oleh tim gabungan dari Rumah Sakit Polri, DVI Mabes Polri, dan Polda Metro Jaya, Reskrim Polres Jakarta Barat, Pemadam Kebakaran, dan BPBD Jakarta. Proses penyisiran dilakukan di lantai 7 hingga lantai 9 Glodok Plaza. Penyisiran dilakukan untuk mencari tubuh korban yang saat ini belum ditemukan. Dan pemirsa, pada penyisiran terakhir ini diharapkan tim gabungan dapat memperoleh hasil yang maksimal sebelum proses ini dinyatakan untuk dihentikan. Pemirsa, kebakaran gedung Glodok Plaza di Jalan Mangga Besar 2, Jakarta Barat terjadi pada Rabu malam 15 Januari 2025. 14 korban dilaporkan hilang oleh keluarganya. Kebakaran melanda gedung Glodok Plaza di Jalan Mangga Besar 2, Jakarta Barat, Rabu malam 15 Januari 2025. Api mulai terlihat pada pukul 20.30 malam, diduga berasal dari lantai 7 gedung yang merupakan tempat hiburan. Sebanyak 21 unit pemadam kebakaran dengan ratusan personil dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas bahkan harus mengerahkan Bronto Skylift untuk memadamkan api yang berada di lantai 7, 8, dan 9. Kebakaran di lantai 7, 8, dan 9 gedung Glodok Plaza juga sempat membuat sejumlah orang pengunjung terjebak, dan evakuasi pun dilakukan dengan secara hati-hati. RS Polri menerima total 16 kantong jenazah dari upaya pencarian dan evakuasi korban kebakaran. RS Polri memeriksa sampel antemortem dari 14 keluarga yang melaporkan kehilangan akibat kebakaran, dan dari pemeriksaan DNA itu sudah 6 jenazah berhasil teridentifikasi. Dari Jakarta, tim TV1 mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. 1 hari setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur yang baru, pemerintah Provinsi Jakarta, Rano Karno langsung fokus membenahi warganya. Dan tak tanggung-tanggung, pemirsa, di mana Rano Karno juga langsung menyiapkan pembangunan rumah susun untuk dihuni warga Jakarta dari kawasan yang banjir rutin. Yuk dibuka yuk jalannya, buka jalan yuk. Yuk buka yuk. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memantau langsung pengerukan sungai di Kali Krukut, Jakarta Selatan, dan Kali Mokefat, Jakarta Barat. Pengerukan sungai memang salah satu dari 40 program prioritas 100 hari pertama pasangan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Tentunya untuk mencegah banjir di kawasan bantaran sungai. Waktu banjir sebatas apa Pak? Kalau bisa gambarin Pak, waktu banjir di sini Pak? Kalau di sini ya ini sekitar udah 2, kalau di pinggir sini kan ada itu, ada meteran itu sekitar udah 2 meter lebih, 2 meteran. Iya. Adut. Gitu. Pak, kalau boleh tahu di daerah sini terakhir dilakukan pengerukan tahun berapa Pak? Pengerukan waktu itu tahun 2021. 1 hari pasca dilantik, Wakil Gubernur Jakarta langsung mewacanakan rencana membangun rumah susun untuk mengalokasi warga di kawasan bantaran sungai yang kawasannya rutin kebanjiran. Skenario yang paling ideal kita harus relokasi. Saya ada Pak Sekda di sini, saya tanya gimana Pak Sekda, di daerah sini ada lahan yang bisa digunakan untuk rumah susun. Mudahkah bangun rumah susun? Mudah. Sulitnya apa? Sosialisasi masyarakat. Oke, tadi kan saya tanya mak kan udah berapa tahun kena banjir? Tiap tahun Bang, mau begini terus. Enggak Bang, kan berarti ada pilihan. Tinggal pilihan. Pasti
pasti orang akan bukan berebut. Waduh bang, saya dapat lantai sana, itu kan ada cara yang bisa kita siasat. Yang penting harus kita robah nasib. Allah bilang nggak akan Allah nasib robah nasib kalau orang nggak mau ngerubahnya. Itu dulu intinya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan langsung merapatkan hasil peninjauan pengerukan sungai di hari yang sama usai pelaksanaan sholat Jumat. Dari Jakarta, Putri Sophia, Andri Panca, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita hadirkan informasi selanjutnya di mana kericuhan mewarnai acara syukuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, Jawa Barat pada Kamis sore. Ya, sejumlah wanita serta anak-anak terjatuh dan terinjak-injak lantaran memaksa masuk untuk mendapatkan makanan gratis. Ribuan warga merangsak masuk saat petugas membuka pintu masuk galeri Nyi Bale Indung. Saling dorong dan berdesakan pun tak terhindarkan demi sampai ke stand makanan yang disediakan oleh panitia. Sejumlah ibu-ibu dan anak-anak pemirsa terlihat terjatuh bahkan terinjak-injak oleh kerumunan warga. Mereka berdesakan lantaran ingin mencicipi makanan gratis atas syukuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Aep Saipullah dan Mas Lani. Namun banyaknya warga yang kecewa karena tidak mendapatkan makanan gratis dengan alasan tak membawa voucher atau kupon makanan gratis. Selain itu, banyak warga yang kehilangan handphone dalam acara tersebut. Atas peristiwa itu, Bupati Karawang Aep Saipullah meminta maaf kepada seluruh warga. Saya capek ikut luar. Ya pemirsa, ada yang menarik di momen penyebutan kepala daerah baru. Di mana pemirsa setidaknya ini terpantau 2 kepala daerah di Bekasi dan Yogyakarta yang mendapatkan kiriman bibit tanaman, bukannya karangan bunga yang mewah. Ada yang berbeda saat penyambutan wali kota dan wakil wali kota baru Kota Bekasi, Jawa Barat. Ucapan selamat atas jabatan yang diemban oleh pemimpin baru Kota Bekasi tersebut dikirimkan dalam bentuk bibit pot, bukan lagi karangan-karangan bunga yang biasanya menghiasi acara penyambutan pemimpin baru. Sebelumnya, wali Kota Bekasi terpilih saat itu, Tri Adianto dan Haris Bobiho, sudah meminta agar ucapan selamat diganti dari papan bunga ke bibit pohon. Hal itu agar selaras dengan salah satu program Kota Bekasi, yaitu menghijaukan kota. Kalau bunga ini kan salah satu misi kita ada yang disebut dengan KOB hijau, Kota Bekasi hijau. Jadi langsung kita implementasikan. Ya. Ternyata tak cuma di Bekasi, ucapan selamat berbentuk tanaman dalam pot juga nampak di antara bunga-bunga papan yang menghiasi halaman gedung Pemkab Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Bibit-bibit tanaman itu pun diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Dari Gunung Kidul DIY dan Bekasi, Jawa Barat, Lukas Didit, Mas Sanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, insiden kecelakaan maut yang melibatkan 2 mobil dan 1 sepeda motor terjadi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Minibus menabrak sepeda motor dan mobil lain yang menyebabkan seorang bocah 5 tahun yang dibonceng sang ibu tewas di lokasi kejadian. Inilah rekaman CCTV, detik-detik sebuah minibus melaju kencang dan menabrak pengendara motor di Jalan Poros, Kabupaten Sidrap, Kelurahan Ponrange, Kecamatan Pitu Riawa. Terlihat minibus melaju dari arah barat menuju ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Kemudian keluar jalur dan menabrak pengendara motor serta 1 unit mobil pick-up yang sedang parkir. Insiden ini pemirsa mengakibatkan seorang bocah 5 tahun, Alfa Rizky, yang dibonceng ibunya tewas di lokasi kejadian. Sementara ibu dan nenek korban mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pengendara minibus ini diduga mengantuk sehingga keluar jalur.
Pemirsa, potongan tubuh manusia ditemukan di pantai Tepelelu, Sika, Nusa Tenggara Timur. Diduga potongan tubuh milik seorang nelayan yang tenggelam dihantam gelombang tinggi. Warga Pulau Palue dikagetkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di pantai Tapelelu, Dusun Sari, Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, NTT. Tidak ada identitas diri yang ditemukan. Polisi yang tiba di lokasi mengumpulkan sejumlah potongan tubuh untuk diidentifikasi. Potongan tubuh yang berhasil diamankan tengkorak, kepala, tulang belakang, dan potongan kaki sebelah kiri. Hasil identifikasi potongan tubuh tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan sekitar 1 meter lebih. Diduga korban merupakan nelayan yang kapalnya karam dihantam ombak saat melaut lantaran ditemukan pula 1 unit perahu motor oleh warga. Yang lain jangan ini, jangan di sini ya. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pelaku jamret yang viral di media sosial hingga menewaskan korbannya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten berhasil diringkus petugas Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan peristiwa detik-detik penjamretan seorang pengendara motor wanita di Jalan Raya Pamulang, Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam video ini, korban tiba-tiba dipepet oleh pelaku hingga terjatuh dari kendaraannya dan tewas di lokasi. Tim Opsnal Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bergerak cepat melakukan penyisiran dan kini membuahkan hasil. Pelaku berinisial FM diketahui keberadaannya di sebuah apartemen di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat, kini langsung diringkus. Selain pelaku, pemirsa, petugas juga turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Pemirsa, puluhan ekor ular kobra ini ditemukan tim rescue pecinta satwa bersarang di dalam rumah warga di Madiun, Jawa Timur. Ular-ular tersebut ditemukan di lubang bawah lantai cor beserta ratusan telur yang sebagian sudah menetas. Sejumlah tim rescue dari BPBD Kabupaten Madiun dan pecinta satwa melakukan pencarian ular kobra di rumah Karti, Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Rabu malam. Pencarian dilakukan setelah adanya laporan dari pemilik rumah. Dengan menggunakan berbagai peralatan rescue satwa, para relawan membongkar sejumlah lubang di lantai dalam rumah yang sudah 5 tahun tak ditempati. Cangkang dan telur ular yang jumlahnya mencapai 100 butir lebih hingga 50 anakan ular kobra Jawa yang baru menetas juga ditemukan di sejumlah lubang yang tersebar di beberapa sudut rumah. Relawan juga berhasil menemukan 2 ekor induk ular kobra dewasa berukuran sekitar 1 meter. Karti, sang pemilik rumah, mengatakan kemunculan anakan ular kobra telah berlangsung selama 20 hari terakhir. Tempat ini tempat untuk penggilingan katul. Nah, selama suami saya meninggal itu sudah 5 tahun. Saya nggak ke belakang, cuma 3 hari bersih-bersih, tapi cuma nyapu-nyapu. Nah, di rumah saya, masuk di rumah saya, di tempat tidur saya, di kasur, di bantal. Mendapatkan 105 telur, ada 50 baby king cobra yang sudah menetas. Alhamdulillah sudah kami amankan dan kami evakuasi, dan ada 2 indukan betina juga sudah kami evakuasi.
Puluhan ular kobra beserta telurnya kini telah dievakuasi ke markas relawan untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Madiun, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan almarhum Syafruddin Kambo rencananya akan dimakamkan hari ini di TMP Kalibata. Jenazah terlebih dahulu disolatkan di Masjid At-Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah kerabat dan rekan almarhum terlihat mulai mendatangi kediaman rumah duka di Kebayoran Baru. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985 ini telah berpulang di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada Kamis malam. Semasa hidup, almarhum dikenal merupakan orang yang baik dan berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Karirnya pemirsa di kepolisian mencapai puncak saat ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2016. Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Kita ke kabar lainnya, pemirsa kesal karena sering ditagih hutang oleh orang tuanya. Seorang pria membunuh seorang wanita pemilik warung di Bukit Nenas, Dumai, Riau. Pelaku kesal lantaran selalu ditagih hutang. Korban adalah seorang wanita paruh baya pedagang warung harian bernama Munasiah, usia 55 tahun. Pelaku Wahyu menghabisi nyawa korban dengan memukuli kepala korban dengan menggunakan batu giling sebanyak 4 pukulan. Kemudian 5 tusukan benda tajam di kepala belakang dan luka sayatan benda tajam di bagian urat nadi tangan. Sejumlah barang bukti diamankan polisi berupa pisau cutter, batu giling, pisau dapur, kain panjang, serta uang tunai senilai Rp360.000. Pihak keluarga meminta kepada aparat penegak hukum agar bisa memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku karena sudah menghilangkan nyawa ibunya. Pemirsa, Bareskrim Polri menggeledah gedung HK Tower di Cawang, Jakarta. Tujuannya mencari barang bukti keterlibatan perusahaan BUMN Utama Karya pada kasus korupsi pembangunan pabrik gula Jatiroto di Lumajang, Jawa Timur tahun 2016 lalu. Subdit 2 Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan di kantor perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Hutama Karya. Penggeledahan berlangsung di gedung HK Tower di kawasan Cawang, Jakarta Timur pada Kamis siang. Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tipikor Polri, Brigjen Arif Adiharsa mengkonfirmasi penggeledahan ini bertujuan untuk mencari bukti, yaitu dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pabrik gula Jatiroto di Lumajang, Jawa Timur. Proyek pengembangan pabrik gula Jatiroto berlangsung pada 2016 lalu, yang merupakan program strategis BUMN. Pendanaannya menggunakan penyertaan modal negara yang dialokasikan pada anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan APBNP tahun 2015. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Pemirsa, kuota haji tahun 2025 ditetapkan sebesar 221.000 kuota yang terdiri dari jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Jumlah ini tidak akan bertambah dan saat ini pemirsa sedikitnya sudah ada 32% jemaah haji yang melunasi biaya haji reguler. Indonesia tahun ini mendapatkan kuota haji sebesar 221.000 kuota. Terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Pelunasan biaya perjalanan haji ini telah dibuka sejak 14 Februari hingga 14 Maret 2025. Saat ini sudah lebih dari 32% kuota jemaah haji reguler yang terisi. Sebetulnya antara dua negara ini saling membutuhkan ya. Indonesia butuh Saudi Arabia juga butuh Indonesia ya. Umat Islam yang paling besar itu kan masih Indonesia untuk jamaah hajinya ya.
Jadi kemarin kita sudah melakukan pelunasan tertentu di Saudi Arabia ya. Kurang lebih 12 triliun yang kita bayar itu untuk semacam panjar ya, untuk biaya-biaya penyelenggaraan haji di Saudi Arabia. Itu bukan main. Negara-negara ini kan kontribusinya hanya sedikit ya, kayak kita kan luar biasa banyaknya itu kan. Bayangkan Malaysia itu kan cuma berapa umat Islamnya itu, penduduknya sekitar ya 25 jutaan ya. Nah kita kan 210.000 jamaah ya. Jadi kali sekian, jadi memang pendapatan setoran dana cash ke Saudi Arabia itu paling besar dari Indonesia tuh. Nah begitu kami bayar, wah langsung pemerintah Saudi Arabia itu sangat senang, alhamdulillah. Yang ditunggu-tunggu sudah datang gitu ya. Saat ini pelunasan biaya haji terbanyak didominasi oleh 6 provinsi. Jumlah terbanyak yakni jemaah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, dan Jakarta. Sementara itu biaya haji yang disepakati pemerintah untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp55.431.000 yang harus dibayarkan jemaah haji. Dengan jumlah pelunasan awal sebesar Rp25 juta. Pemirsa, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji yaitu Fadlul Imansyah menemui Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf di Gedung PBNU Jakarta. Dalam pertemuan ini, Ketua Umum BPKH meminta PBNU untuk mendukung penyelenggaraan haji tahun 2025 karena pada tahun ini biaya ibadah haji mengalami penurunan. Meski ada penurunan, namun BPIH siap membantu dengan menyelenggarakan ataupun menganggarkan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji. Tak hanya itu, BPKH juga meminta dukungan PBNU untuk mendukung pemangkuan haji. Penyelenggaraan ibadah haji pasti tetap dilakukan. Bahwa ada penurunan BPIH-nya, saya rasa itu merupakan keputusan yang sudah diambil antara parlemen dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Kami sebagai BPK, sebagai lembaga, kita pada prinsipnya menyiapkan berapa dana yang harus dianggarkan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Seorang ibu di Batanghari, Jambi melahirkan 4 bayi kembar. Empat bayi kembar dilahirkan di Rumah Sakit Mitra Medika Batanghari pada Kamis malam dengan jenis kelamin 1 laki-laki dan 3 perempuan. Bayi pertama dan kedua lahir dengan metode persalinan normal berjenis kelamin perempuan dengan berat 1.300 gram dan berat 1.100 gram. Kemudian lahir bayi ketiga berjenis kelamin laki-laki melalui operasi sesar dengan berat 1.500 gram dan bayi keempat perempuan dengan berat 1.400 gram. Pemirsa, sejumlah peralatan medis pun dipasang untuk mengetahui kondisi bayi hingga melewati masa kritis. Menurut pihak rumah sakit, 2 dari bayi kembar 4 anak ini adalah dari pasangan Fatani Mutakin dan Madian warga desa Teluk Rendah Ilir, Kabupaten Tebo. Terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian karena keterbatasan alat. Pemirsa, massa dari Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia menggelar aksi dan unjuk rasa di depan Komisi Yudisial Jakarta Pusat Kamis siang. Mereka mendesak agar Mahkamah Agung meninjau kembali hasil putusan dalam perkara pencucian uang dengan terdakwa Irfan Surya Negara dan Endang Kusumawati. Puluhan mahasiswa dan masyarakat mendesak Komisi Yudisial agar meminta Mahkamah Agung untuk mengevaluasi putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap kedua terdakwa dalam perkara pencucian uang yang dinilai sebagai suatu kejanggalan dalam putusan peninjauan kembali yang dilakukan keduanya.
Masa menuntut atas kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 565 PK/PID/2024 serta putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman terpidana kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Jumlah kerugian yang dialami korban dalam perkara ini sebesar 102 miliar rupiah. Namun dalam putusan Mahkamah Agung hanya tercatat sebesar 56 miliar rupiah. Ini benar-benar tidak bisa saya terima. Agar sejelasnya penyampaian aspirasi kami hari ini dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ketahuan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap pelajar di bawah umur yang hendak mengaji, seorang pria inisial Z marbot masjid di Perumnas Batu 6, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara diciduk petugas kepolisian. Petugas kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menangkap tersangka Z, 24 tahun, marbot masjid di Perumnas Batu 6, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Usai mencabuli korbannya, pelaku kemudian kabur dan meninggalkan korban. Tersangka Z ditangkap petugas karena ketahuan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap bocah laki-laki berusia 12 tahun. Saya ke rumah dia. Pemirsa, PT KAI Daerah Operasional 8 Surabaya berkolaborasi dengan Rail Fans, sahabat kereta, menggelar kampanye untuk sosialisasikan anti pelecehan seksual di lingkungan kereta api. Kampanye digelar di stasiun kereta Gubek, Surabaya. Sosialisasi ini membahas tentang pencegahan aksi pelecehan seksual di transportasi publik, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh korban pelecehan seksual, serta berbagai hal yang sudah dilakukan KAI 28 Surabaya dalam mencegah kejadian pelecehan seksual di lingkungan stasiun maupun kereta api. 28 Surabaya meminta bagi korban pelecehan seksual segera melapor ke petugas KAI di sekitar tempat kejadian agar segera ditindaklanjuti. Jika terjadi sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita atau terjadi sesuatu tentunya seperti pelecehan seksual, bisa laporkan atau bisa menegurnya atau bisa melaporkan kepada langkah. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya sebagai tersangka terkait kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha produk kecantikan atau skincare bernama Reza Gladys. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan gelar perkara, penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka. Polisian telah memiliki alat bukti yang cukup dan hasil gelar perkara untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya kembali akan melayangkan surat panggilan kepada Nikita Mirzani dan IM untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan dalam kasus ini keduanya dijerat pasal berlapis tentang dugaan tindak pidana pemerasan, Undang-Undang ITE dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Pemirsa, Satreskrim Polresta Gorontalo Kota ringkus komplotan pelaku penggelapan sejumlah mobil dan motor dan 5 orang menjadi tersangka.
Inilah 5 orang tersangka yang diketahui sebagai komplotan dalam kasus penggelapan kendaraan di Gorontalo saat diringkus tim Raja Wali Mapolresta Gorontalo Kota. Kelima tersangka ditangkap setelah berhasil menjual sejumlah kendaraan yang digelapkan. Modus dari para pelaku dengan cara meminjam kendaraan korban dan memberi jaminan berupa sejumlah uang maupun barang lainnya. Untuk menghilangkan jejak, hasil penggelapan dijual ke luar Gorontalo seperti ke kota Manado hingga ke Sulawesi Tengah dengan harga yang lebih murah. 2 orang tersangka diketahui sebagai residivis dan telah menjadi target operasi Polda Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Habis itu kau yang bayar terus. Pemirsa, jelang bulan Ramadan, sejumlah komoditas sembako di Pasar Cirebon, Jawa Barat mulai merangkak naik. Jelang bulan suci Ramadan hingga Jumat pagi, mulai terpantau naik kebutuhan sembako di Cirebon, Jawa Barat. Di Pasar Kalo Tanjung Kota Cirebon, beberapa komoditas sembako yang sudah mulai merangkak naik, diantaranya cabai setan, cabai keriting, hingga harga daging ayam. Bahkan harga cabai merah keriting dalam 2 hari terakhir ini melejit, naik Rp10.000 dari sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga telur dalam 3 hari ini juga naik dari Rp26.000 menjadi Rp29.500 per kilogram. Meski demikian, beberapa sembako lainnya masih stabil seperti cabai hijau Rp20.000, cabai merah Rp40.000. Sementara bahkan beberapa sayur cenderung turun drastis, seperti tomat dari Rp12.000 menjadi Rp7.000. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Merah Putih. Saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.